Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rizky Guy. Nah, gua di sini lagi ada di tempat servis handphone. Nah, apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan untuk servis handphone? Terus perangkatnya ada apa aja? Ya, oke, check it out guys. Kita lihat. Oke teman-teman. Nah, ini gue lagi ada di ruang kerjanya Counter One Cell yang miliknya Om Ridwan. Nah, kebetulan ini lagi ada tim partnernya Om Ridwan juga. Boleh dikenalin siapa namanya? Boleh, nama saya Mandalika, asli Serang. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi, kalau untuk servis handphone itu apa aja sih perangkatnya? Ya, terus peralatannya apa saja yang harus disediakan. Nah, nanti buat teman-teman yang kemarin sempat menanyakan servis handphone itu apa aja nih bang peralatannya yang harus disediakan, karena ada beberapa kawan yang pengen buka usaha servis handphone. Nah, tentunya kita harus nyediain senjatanya dulu ya. Senjatanya apa saja? Check it out guys, kita lihat langsung. Bisa dijelasin nggak perangkat untuk servis itu ada apa aja kira-kira? Jadi gini teman-teman, yang namanya servis handphone tuh ya relatif alatnya. Jadi kayak ini nih namanya voltmeter. Jadi buat mengukur tegangan yang ada di handphone. Contohnya kayak handphone mati kan kita nggak kelihatan tuh hidup apa enggaknya. Nah, gunanya ini buat mengecek tegangannya. Nah, yang kedua ini namanya solderan. Jadi solderan itu pemanas untuk menyambungkan suatu di bagian mesin. Contoh kayak konektor, IC segala macam seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini namanya heater, pemanas. Gunanya ini untuk mengangkat suatu IC yang di dalam komponen handphone seperti ini. Contohnya, teman-teman, yang di dalam sini nih kayak gini. Nih, jadi untuk gunanya mengangkat IC ini. Nah, untuk yang keempat ya kawan-kawan, ada yang namanya alat buat nembak baterai yang gunanya itu kayak baterai iPhone ya, khususnya kan kadang-kadang suka susah tuh, nggak seperti kayak Android. Jadi alatnya seperti ini, mereknya Transcend, untuk nembak si baterai yang tegangannya kurang. Nah, di sini kan ada dua nih, ada tegangan buat pengisian sama ada buat tegangan pemasukan. Nah, jadi kegunaannya buat mengisi baterai yang tegangannya agak kurang. Nah, untuk yang keempat, yang kelima, ini ada laptop. Kenapa fungsinya buat laptop? Karena di counter kami kan ada menyediakan yang namanya software. Ada untuk Android sama untuk iOS. Nah, jadi kalau gunanya untuk Android itu kita bisa dua PC. Jadi contohnya kalau ini buat di bagian iOS, contohnya kayak HP iCloud itu bisa kita bypass seperti itu. Nah, untuk yang ke-6 ini ada PC yang di bawah. Nah, jadi gini kawan, PC di bawah ini kegunaannya untuk memperlihatkan suatu software dan melihat skematik jalur-jalur handphone. Contohnya kayak ada kerusakan di bagian mesin seperti ini. Nah, kita bisa kelihatan dari skematik di dalam PC ini. Jadi kegunaannya PC ini buat melihat skematiknya sama softwarannya. Seperti itu kawan. Nah, untuk alat-alatnya ya teman-teman, alat-alatnya sih variatif ya. Kayak seperti ini nih, ini namanya groove buat memegang mesin di saat lagi diservis, jadi biar nggak kemana-mana. Nah, untuk yang ke ini ada alat-alatnya seperti kayak ini pinset. Ini kegunaannya buat menyabut IC juga sama. Nah, ini obeng. Nah, dan ini buat yang namanya menyabut IC secara cepat di congkelnya, namanya alat congkelannya seperti itu. Nah, untuk bahan-bahannya ya yang namanya nyebut-nyebut kayak seperti IC segala macam, konektor itu kan pasti ada bahannya tuh ya. Nah, bahannya itu seperti ini. Ini namanya timah basah. Nah, ini namanya timah basah, kegunaannya buat menambah timah lagi di bagian part handphone yang kurang. Nah, kalau ini namanya timah kering. Jadi kegunaannya kayak buat nyambungin konektor, terus sama jalur-jalur yang agak putus-putus itu bisa pakai ini seperti itu. Nah, ada juga yang namanya Amtek. Nah, Amtek ini kegunaannya buat
mengangkat suatu IC yang ada di dalam komponen handphone seperti ini. Karena kalau nggak pakai ini, si IC nggak bakal keangkat karena ini pelumasnya biar si IC itu tidak kebakar karena panasnya si heater seperti itu kawan. Nah, jadi begitu saja ya kawan-kawan untuk yang namanya suatu alat di servis one cell. Untuk kurang lebihnya ya seperti inilah suasananya. Yang penting kita bisa menerima kondisi handphone apapun. Oke teman-teman, ternyata perangkat untuk servis handphone itu tadi sudah untuk servis handphone tadi udah dijelasin sama Mas Dika. Ternyata nggak begitu rumit ya. Ini peralatan-peralatan ini masih bisa kita beli di sekitaran Cilegon Serang mungkin ya Mas Dika ya. Tentunya kalau misalkan mau lebih murah lagi bisa online mungkin ya. Betul. Nah, gitu. Ternyata emang gampang. Maksudnya gimana keahlian kita aja. Betul. Kalau untuk servis perangkat udah ada. Ya ini sih udah cukup lengkap kalau menurut gua ya. PC udah ada, laptop sudah ada, terus perangkat yang lainnya juga sudah ada. Mungkin baut-baut yang kecil juga sudah ada semua. Voltmeter juga ada, pemanas ada. Nih kabel charger aja sampai banyak begini ya kan itu. Oke Mas Dika, terima kasih banyak sudah ngasih informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman yang di sana. Karena emang kemarin tuh sempat ada yang nanya, Bang saya pengen buka servis handphone nih. Kira-kira ada apa aja yang harus disiapkan? Nah mungkin tadi sedikit dijelaskan sama Mas Dika, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Rizky Ugay. Ya, mudah-mudahan videonya makin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi buat semuanya. Saya Eri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Dika. Siap.